Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Karena pandemi corona, kita hari ini belajar secara daring atau melalui video. Untuk hari ini kita akan belajar KD 3.3, yaitu menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi tersebut? Yang pertama ada produksi, konsumsi, distribusi, permintaan, penawaran, dan interaksi antar ruang permintaan untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Untuk KD 4.3 yaitu berbasis kepada keterampilan, diminta nanti Ananda akan menyajikan hasil analisis tentang interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi seperti pada aspek pengetahuan yang tadi. Kita belajar tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, selanjutnya indikator pencapaian tujuan yang harus Ananda capai. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep kegiatan ekonomi. Kemudian mengidentifikasikan apa saja kegiatan ekonomi tersebut. Nanti akan kita bahas setelah ini. Saksikan videonya. Oke, baiklah langsung saja kita masuk kepada materi tentang kegiatan ekonomi, di mana pada tujuan awal kita yaitu menentukan atau menganalisis konsep dari kegiatan ekonomi. Kita bahas dari manusia terlebih dahulu, karena manusialah yang melakukan kegiatan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan. Manusia ini bersifat unik, di mana mereka memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhannya itu beragam, sehingga mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Maka perlulah aktivitas yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Baiklah, akan dijelaskan bahwasannya kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Jadi bukan hanya berupa barang, tapi manusia juga membutuhkan jasa untuk keberlangsungan hidupnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Oke, kita akan bahas tentang apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana kita ambil sebuah kata yang mencirikan bahwasanya produksi itu adalah menghasilkan atau menambah nilai guna barang, sedangkan distribusi adalah menyalurkan dan konsumsi adalah menghasilkan. Itu adalah keyword dari masing-masing kegiatan ekonomi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu apa saja yang dimaksud dengan produksi, apa saja yang dimaksud dengan distribusi dan konsumsi. Pertama, kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi produksi terlebih dahulu. Jika pelakunya kita sebut dengan produsen. Nah, apa pengertian dari produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan, menambah nilai guna barang atau jasa yang meliputi bidang agraris, ekstraktif, industri, dan jasa. Mungkin anak-anak skill Ananda sekalian belum mengetahui apa itu agraris. Jadi contohnya para petani itu menghasilkan padi, menghasilkan gandum, menghasilkan jagung untuk memproduksi demi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian di bidang ekstraktif. Nah, ekstraktif ini secara alamiah, artinya contohnya nelayan memproduksi ikan. Jadi dia mengambil apa yang sudah ada di alam kemudian dijual kembali. Nah, nelayan disebut dengan distributor. Kemudian industri. Industri adalah produksi besar yang dilakukan oleh beberapa industri atau pabrik-pabrik yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian jasa. Jasa contohnya adalah transportasi. Transportasi itu menghasilkan sebuah nilai guna barang yang digunakan oleh para konsumen. Kemudian kita hubungkan dengan di tengah pandemi ini, apakah masih ada kegiatan ekonomi berlangsung atau tidak? Tentu saja kegiatan produksi masih tetap dilakukan. Contohnya para desainer, para pelaku ekonomi yang berasal dari pelaku tekstil, jadi dia membuat masker untuk diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat untuk digunakan untuk mengantisipasi corona. Kemudian para penyedia makanan, dia menyediakan jasa, dia melakukan delivery order kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Nah, Gojek
atau bosen itu adalah salah satu jasa yang digunakan untuk tidak. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Tanpa kita sadari, setiap hari, bahkan setelah bangun tidur, kita sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa dikatakan kita sudah melakukan kegiatan ekonomi? Karena ketika bangun, apa yang Anda lakukan? Anda akan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Nah, air yang digunakan itu adalah kegiatan konsumsi yang kita lakukan, karena air yang kita gunakan pasti kita bayar kepada PDAM setelah kita gunakan. Nah, orang tua dari Ananda mungkin setelah sebulan tentu membayar tagihan PDAM. Nah, kegiatan ekonomi ini, kegiatan konsumsi ini setiap hari kita lakukan. Bahkan kita tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi konsumsi ini. Kenapa? Karena pengertian dari kegiatan ekonomi konsumsi ini adalah kegiatan untuk menghabiskan, mengurangi nilai guna barang, baik secara langsung atau secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Contohnya, kita makan itu adalah kegiatan konsumsi yang kita lakukan secara langsung. Artinya setelah kita makan, barang atau makanan itu sudah kita gunakan itu habis. Sedangkan yang berangsur-angsur, misalnya spidol ini, ibu membeli spidol ini, kemudian ibu gunakan, karena ini tidak akan bisa habis secara langsung. Ada tahapan waktu, dia akan habis secara berangsur-angsur. Begitu. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah distribusi, di mana distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, dari distribusi ini maka konsumen akan memperoleh barang dari produsen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Ada beberapa orang disebut dengan distributor. Yang pertama itu agen, yaitu orang yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Itu biasanya berupa sales-sales atau agen-agen, kemudian pedagang besar atau pedagang grosiran, dan pedagang eceran. Nah, pada saat ini karena teknologi sudah mulai canggih dan ditemukannya beberapa aplikasi-aplikasi, Gojek termasuk distributor. Kenapa? Karena dia ada view-nya yaitu GoFood, itu bisa dikatakan sebagai distributor, di mana Gojek sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi. Tentunya setelah kita belajar tentang kegiatan ekonomi ini, Ananda diharapkan dapat memahami materi dengan baik lagi dan mencari referensi-referensi yang lebih lagi sehingga bisa menambah pemahaman Ananda sekalian. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.